Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Boleh yang sudah hadir di kuliah miliarder siang ini, videonya dinyalakan. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi ya teman-teman. Di siang hari ini kita membahas ilmu manajemen waktu. Nah, Masya Allah. Nah, kali ini ilmu manajemen waktu ini akan diisi oleh salah satu mahasiswa yang beliau ini selain kuliah juga berbisnis. Masya Allah, beliau selain kuliah juga berbisnis. Nah, bagaimana sih teman-teman kita ini sama-sama memiliki waktu 24 jam? Nah, saya yakin di sini pasti ada yang ibu rumah tangga, bahkan ada yang pekerja, ada yang dosen, dokter, guru, dan macam-macam profesi. Nah, tetapi dari bermacam-macam profesi itu masing-masing ada yang suksesnya lebih cepat, ada yang suksesnya butuh waktu yang cukup lama. Nah, pembedanya apa? Padahal waktu kita itu sama-sama 24 jam. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam matriks manajemen waktu itu ada 4 kuadran. Yang pertama itu kuadran penting dan mendesak. Nah, jadi ketika kita membuat suatu skala prioritas, itu kita berpikir, wah ini penting, wah ini sifatnya mendesak. Nah, jadi kita utamakan, kita prioritaskan. Contohnya, katakanlah seorang mahasiswa sedang kuliah, juga sedang berbisnis. Nah, dua-duanya ini sama-sama diprioritaskan. Nah, karena dua-duanya sama-sama diprioritaskan, otomatis keduanya pasti sifatnya penting, pasti sifatnya juga mendesak. Nah, insya Allah ketika kita fokus di dua hal tersebut, insya Allah hasilnya juga optimal. Nah, beda lagi ketika kita bersifat reaktif. Katakanlah ada Zoom, wah, tapi ini tabrakan sama ini, wah, ini tabrakan sama ini. Nah, katakanlah dibenturkan dengan yang lain, padahal ini sudah rutinan, sudah dijadwalkan dengan lebih awal. Nah, kalau kita pandai manajemen waktu, insya Allah tidak akan kita benturkan gitu. Katakanlah, wah jam ini waktunya ngirim paket gitu. Nah, misal teman-teman membuat Zoom, katakanlah pembinaan itu sifatnya penting dan mendesak, teman-teman pasti mengirim paketnya lebih awal atau setelah Zoom. Nah, ada lagi kuadran kedua. Kuadran kedua ini sifatnya penting tidak mendesak. Nah, biasanya aktivitasnya apa? Biasanya berupa pencegahan, kemudian membangun hubungan, itu penting tetapi tidak mendesak. Kemudian mengenali peluang baru, membuat perencanaan, rekreasi. Nah, itu sifatnya penting tapi tidak mendesak. Nah, ada lagi kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu apa? Kuadran ketiga itu sifatnya mendesak tapi tidak penting. Nah, itu contohnya apa, Mbak Lusti? Contohnya kita menyelesaikan target beberapa laporan. Nah, kemudian kita menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang menurut teman-teman itu hiburan. Nah, seperti itu. Kemudian ada kuadran keempat. Kuadran keempat itu tidak penting, tidak mendesak. Nah, biasanya hal yang tidak penting, tidak mendesak itu masuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang pemborosan waktu, itu masuknya di kuadran keempat. Nah, jika kita ingin menjadi pemenang, itu kita biasanya akan masuk di kuadran pertama. Jadi, aktivitas kita itu pastikan itu penting dan mendesak gitu. Jadi, artinya benar-benar kita prioritaskan. Contohnya, kerja, wah ini prioritas. Bisnis juga prioritas. Karena dua-duanya sama-sama penting, berarti manajemen waktunya harus adil. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, ketika kita memprioritaskan, insya Allah hasilnya pun juga ikut prioritas juga ikut utama juga. Nah, seperti itu. Jadi pastikan teman-teman di sini untuk manajemen waktu itu bisa belajar lebih proaktif gitu. Belajar lebih proaktif. Jadi memang orang-orang yang sukses di UP itu rata-rata proaktif. Mereka lebih prompt gitu. Jadi lebih bersegera. Jadi ketika ada tugas dari mentor atau mungkin ada
suatu challenge itu mereka bersegera. Mereka tahu mereka bersegera. Bisa saja mereka ketika menunda-nunda, mereka bisa saja lupa gitu. Akhirnya nggak dilakuin. Nah, biasanya seperti itu. Tapi ketika kita sudah tahu nih, nah kita bersegera, insya Allah kita bisa manajemen waktunya lebih efisien juga, dan kita tidak akan ketinggalan beberapa event atau beberapa step gitu. Nah, seperti itu. Jadi, bismillah saya doakan di sini teman-teman yang menghadiri Zoom siang hari ini, manajemen waktunya ke depannya lebih baik. Insya Allah bisnisnya juga makin melejit. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, langsung saja pembicara kita ini Masya Allah banget. Beliau seorang mahasiswa yang fokus di bisnis juga, dan alhamdulillah beliau juga sudah tembus omset 100 juta pertama dalam bisnis. Bisa lunas kurban juga, Masya Allah. Nah, kepada Teh Aini, waktu dan tempat saya persilahkan. Alhamdulillah. Sebelumnya suara saya ada Teh? Alhamdulillah jelas banget Teh. Terima kasih banyak kepada Mbak Luzki yang telah memberikan kesempatan ya untuk saya sharing-sharing kali ini. Baik, kita mulai dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, untuk teman-teman semua gitu ya yang ada di sini, insya Allah tema kali ini tuh manajemen waktu, tapi ini lebih ke sharing aja ya, dan juga sebagai reminder gitu ya untuk diri kita, untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Karena kalau harus dibilang saya juga masih masih belajar gitu dalam manajemen waktu ini. Nah, sebelumnya saya izin untuk share screen ya teman-teman. Insya Allah sambil menunggu juga teman-temannya yang lain gitu ya, boleh diajak mitra-mitranya yang lain. Kita sharing-sharing bareng, nanti juga insya Allah akan lebih banyak sesi diskusinya. Bentar ya Teh. Atau sebelumnya sambil menunggu, di sini ada 18 orang. Saya ingin menanyakan kepada salah satu orang ya yang saya lihat, mungkin menurut teman-teman apa sih manajemen waktu dan seberapa penting? Yang saya lihat di sini pertama kali adalah Mbak Dede. Mangga Mbak Dede. Silakan dinyalakan audionya Mbak Dede. Iya. Boleh gak apa-apa dijelaskan aja menurut Mbak Dede pentingnya manajemen waktu dan apa sih itu manajemen waktu? Kayaknya untuk Mbak Dede kedengeran nggak? Atau saya ganti deh jadi Teh Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, manajemen waktu itu terkait pengelolaan waktu yang kita miliki gitu ya. Karena kan waktu kita sama, tapi hasilnya beda-beda. Karena itu hasil manajemen waktu yang digunakan secara produktif gitu. Masya Allah. Ada lagi Teh? Cukup Teh. Oke. Nah, alhamdulillah ya sudah ada share screen-nya. Mohon maaf dari handphone. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Dede. Bismillah, kita mulai. Oke. Pertama, kita perkenalan dulu ya. Walaupun teman-teman udah kenal dengan saya, ya perkenalkan teman-teman, nama saya Nur Ayuni Lubis atau sering dipanggil Teh Ayuni gitu ya. Nah, terus
siapa sih saya? Alhamdulillah saya pun salah satu mitra BP gitu ya, yang langsung dibawahi oleh Mbak Lutfi ya, Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Mbak Lutfi gitu ya, selaku mentor saya hingga saya ada di titik ini. Salah satunya wasilah dari Mbak Lutfi. Lalu apa sih alasan saya mau bersharing gitu ya pada kesempatan kali ini? Karena kan kita tahu gitu ya, sampaikanlah walaupun satu ayat. Saya pun di sini merasakan saya masih jauh dari kata bagus ataupun kata cukup gitu ya, tapi di sini kita upgrade diri, kita bareng-bareng gitu ya, saling mengingatkan dan juga saling mendoakan. Oke, lanjut ke selanjutnya gitu ya. Pertama, urgensi waktu. Nah, tadi salah satunya dari Teh Reni gitu ya, manajemen waktu itu pasti sangat penting. Di sini juga kita tahu urgensi. Kita suka sering banget ya mendengar kata urgent nih. Nah, itu tuh pentingnya waktu. Nah, salah satunya itu yang pertama, banyak sumpah Allah yang mengenai waktu gitu ya. Kita tahu dalam Al-Quran gitu ya, wal asri, demi waktu asar, wad duha, demi waktu duha, wal layl, demi malam. Itu semua adalah waktu. Maka dari itu, kita tahu gitu ya, sesuatu yang Allah sudah sumpahkan dalam Al-Quran, itu pasti adalah hal yang penting kayak gitu ya. Yang kedua itu, Allah perintahkan kita untuk bersyukur atas waktu. Ya, karena waktu itu sebagai bekal kita gitu ya, selama di dunia ini. Mungkin kalau teman-teman berpikir ya, maksudnya tuh kebanyakan berpikir, oke, harta dan lain-lainnya itu hal penting. Tapi saat kita sama Allah sudah diberhentikan waktu, artinya kita wafat, itu sudah tidak ada yang berguna lagi gitu ya. Makanya sangatlah penting gitu ya kita mensyukuri waktu, karena salah satunya pun yang sering kita lupakan yakni adalah waktu luang. Selanjutnya itu waktu cepat berlalu. Ya, tanpa kita sadari waktu itu sangat cepat gitu ya. Dulu kita SD, SMP, SMA sampai sekarang gitu ya, saya pun merasakan udah usia 20 tahunan. Ya Allah, udah enggak keras gitu. Udah 20 tahun aja tapi kok masih gini-gini aja kayak gitu. Selanjutnya, waktu itu tidak dapat diganti. Pastinya ya, waktu yang sudah kita lalui itu tidak dapat kita gantikan. Yang berarti kita ngerasa sekarang gak apa-apa deh gak ikut pembinaan misalnya. Padahal pembinaan sekarang sama pembinaan nanti itu berbeda kayak gitu. Selanjutnya juga, waktu adalah bekal yang kita miliki. Ya, karena setiap detiknya, setiap jamnya, bahkan setiap hari sampai bulan tahunnya, itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Apa saja sih waktu yang telah kita gunakan selama ini, diberikan ataupun dilakukan untuk apa saja sih? Seperti itu, teman-teman. Maka dari itu, jangan sampai kita menyesal di akhir. Kita sering banget ngedengar ya, penyesalan itu pasti datang di akhir, kayak gitu. Lalu selanjutnya, tujuan dari waktu. Nah, tujuan dari waktu ada pepatah ataupun seseorang yang menjelaskan ataupun mengungkapkan, sesungguhnya badanmu, keluargamu, tetanggamu punya hak yang harus digunakan dan ditunaikan. Nah, maka tunaikanlah sesuai haknya. Artinya saat teman-teman memilih waktu 24 jam, tunaikan sesuai hak-haknya. Yang pertama, waktu untuk keluarga. Jangan sampai karena alasan mungkin kerja, kalau misalkan saya bisnis, kuliah, misalkan merantau, kita tuh benar-benar gak ada waktu buat keluarga. Kalau misalkan yang rantau, coba ikhtiarkan sehari sekali ataupun minimal seminggu sekali itu nelpon gitu ya ke keluarga. Terus untuk tetanggamu, jangan sampai kita tuh ya pas ke warung misalkan ya, ini siapa? Orang lain tuh mikir kayak gitu, padahal kita tuh tetangganya gitu ya, sampai gak dikenali karena kita tuh sibuk sama dunia kita sendiri. Selanjutnya, waktu ataupun hak untuk diri kita sendiri. Jangan sampai ngerasa sibuk, ngerasa ABCD, tapi kita menelantarkan misalkan waktu makan kita, waktu tidur kita, dan lain-lainnya. Semua itu ada hisabnya, teman-teman. Makanya, setiap hal ataupun setiap sektor itu memiliki haknya masing-masing. Nah, alhamdulillah gitu ya, Allah memberikan salah satu nikmat yang tak pernah terukur gitu ya, bahwa kita itu lahir di agama Islam, artinya memang semua orang lahir gitu ya sebagai muslim, tapi yang menjadikan kita gitu ya muslim, istilahnya bisa dibilang muslim bawaan dari keluarga. Tapi kan belum tentu saat kita lahir di keluarga yang non muslim kita mendapatkan hidayah, kita tidak tahu gitu ya. Nah, salah satunya itu menjadikan rasa syukur yang luar biasa, yakni kita
langsung berada gitu ya di lingkungan Islam itu sendiri. Kenapa? Karena Islam adalah agama dengan manajemen waktu terbaik. Kenapa demikian gitu ya? Salah satunya deh, setiap hari kita sholat 5 waktu, waktunya itu sudah ditentukan teman-teman. Gak bisa kita atur-atur sendiri. Oke deh, misalkan sholat 5 waktu, tapi sekaligus di pas kita bangun biar kita tenang. Enggak, tapi zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh itu udah ada waktunya, sehingga kita tuh udah terbiasa gitu bahwa jam segitu tuh memang waktunya kita sholat gitu. Nah itulah membuat kita ataupun menumbuhkan, mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Lalu puasa itu enggak semena-mena gitu ya, misalkan malam puasa bukanya, misalkan isya, enggak, tapi ada waktunya. Salah satunya puasa Ramadan, ada waktunya tuh, berarti Ramadan. Puasa Senin Kamis, yang paling sering misalkan puasa Daud juga kan enggak sekeinginan kita, tapi harus langsung kayak gitu. Haji, nah haji juga kan ada waktunya ya, enggak bisa kita haji misalkan sekarang deh haji mumpung mau, enggak kan, tapi ada bulan haji dan juga lain-lainnya gitu ya, contoh-contoh kecil dari segi ibadah. Nah selanjutnya kita juga harus tahu ya penyakit manusia terhadap waktu. Yang pertama itu lalai. Ya pasti ya, maksudnya tuh banyak banget lah, itu merupakan penyakit dan diri saya sendiri pun gitu ya, kadang masih sulit mempertahankan ataupun memanajemen waktu karena kelalaian ini. Yang kedua itu menunda-nunda. Misal nih ada satu tugas, kita mikirnya nanti deh jam 2, udah jam 2, nanti deh jam 3. Nah itu tuh sangat jadi jadi penyakit gitu ya terhadap manajemen waktu kita, dan bisa berpengaruh sangat luas. Seperti efek domino, teman-teman tahu kartu yang dideretkan banyak gitu ya. Sebenarnya yang salah ataupun yang jatuh tuh satu kartu, plek gitu. Tapi kartu satu itu menjatuhkan kartu yang lainnya, kartu yang lainnya, kartu yang lainnya. Hal itulah yang bisa membuat diri kita tuh jadinya banyak menunda-nunda dan juga memperburuk jadwal kita kalau kita udah punya jadwal. Yang selanjutnya yaitu mencaci waktu. Kalau misalkan bahasa Sunda ya, kalau teman-teman paham gitu, suka bilang kayak gini, ih hanjakal. Kalau bahasa Indonesianya mah, ih nyesel deh gitu ya. Nyesel deh kenapa waktu itu saya A, kenapa waktu ini gak B gitu ya. Nah hal itu tuh sebetulnya hal yang kurang baik teman-teman, karena salah satunya gitu ya, itu bukan tipe ataupun bukanlah sebuah sebuah rasa syukur kita gitu ya terhadap waktu, terhadap apa yang Allah takdirkan terhadap kita. Jadi jangan sampai kita mencaci waktu. Jika walau kita memang salah di waktu itu, jadikanlah itu evaluasi dan juga membuat semangat kita menjadi lebih baik untuk seterusnya gitu, bukan malah kita menyesali ataupun mencaci waktu itu sendiri. Nah, padahal dari 3 itu aja ya, walaupun sebetulnya banyak banget ya penyakit manusia terhadap waktu, dari 3 itu saja gitu, kita tahu bahwa kesalahan-kesalahan itu adalah pada diri kita sendiri, yakni pengendalian hawa nafsu diri kita yang belum maksimal kayak gitu. Kita tahu juga bahwa jihad terbesar saat ini yang dulu Rasulullah dan para sahabat itu berperang, mengeluarkan harta, jiwa, tenaga, bahkan nyawanya, tapi sekarang itu kita setara dengan memerangi hawa nafsu kita gitu ya. Begitu luar biasanya, berarti perintah untuk memerangi hawa nafsu kita sendiri. Oke, langsung ke tips ya teman-teman. Nah, sekarang tips manajemen waktu. Sebetulnya sangat banyak ya, kalau teman-teman juga nyari di internet, akan banyak sekali tips-tips manajemen waktu. Tinggal teman-teman itu cari lagi, terus saring lagi gitu ya, apa sih yang cocok buat saya. Nah, ini salah satu tips manajemen waktu yang cocok gitu ya buat saya. Yang pertama itu karena Allah. Nah, ini sering banget ya diperingatkan ataupun diulang-ulang, karena segala sesuatu yang dilandasi karena Allah itu tidak akan sia-sia. Apapun yang teman-teman kerjakan, waktu kapanpun itu akan bernilai ibadah saat kita sandarkan kepada Allah. Yang kedua itu komitmen, jujur, dan tanggung jawab. Tentunya ya, hal-hal ini, sikap-sikap ini akan sangat berpengaruh saat kita melakukan apapun. Strategi seperti apapun, manajemen waktu sebaik apapun, saat kita tidak berkomitmen, kita gak jujur apalagi ke diri sendiri, gak tanggung jawab, itu gak akan berhasil teman-teman.
Yang selanjutnya itu buat schedule. Schedule-nya itu berupa harian, mau mingguan, atau bulanan, bahkan bisa sampai tahunan. Schedule ini bisa teman-teman kaitkan sama tujuan-tujuan yang ingin teman-teman capai, kayak gitu. Misalkan nih, kalau teman-teman belum kebayang untuk 1 tahun ke depan, seenggaknya teman-teman tahu lah ya 1 minggu ke depan. Misal 1 minggu pengen beres 1 buku ya, buat baca. Otomatis yang pengen beres ataupun tujuan 1 minggu itu bakal teman-teman breakdown ke schedule harian teman-teman. Berarti misalkan kalau 1 bukunya tuh berapa halaman, kita kira-kira 1 hari harus berapa halaman sih baca. Nah, itu bisa dimasukin ke schedule harian teman-teman. Yang selanjutnya, memiliki target dan tujuan. Nah, ini kalau yang paling penting juga ya. Kenapa? Karena saat kita gitu ya nggak punya target ataupun tujuan, kita tuh ngawang-ngawang, kita bikin schedule aja semau kita gitu ya. Tapi kalau kita punya target, kayak tadi misalkan targetnya bisa selesai 1 buku, kita bakalan lebih terperinci gitu di target di schedule hariannya. Yang selanjutnya, metode reward and punishment. Nah, hal ini nggak akan bisa berhasil kalau kita nggak komitmen, jujur, dan tanggung jawab. Kenapa? Karena metode reward punishment ini untuk diri kita sendiri. Misal schedule harian kita tercapai ataupun semuanya tuh kita capai ya gitu ya si schedule-nya tuh. Otomatis kita bisa mereward diri kita. Salah satunya apa aja gitu ya yang teman-teman sukai, itu bisa jadi istilahnya memotivasi sendiri ataupun menyayangi diri sendiri lah ya intinya. Terus punishment kalau kita itu melanggar ataupun nggak sesuai schedule kita. Nah, tapi kan kalau kita gak jujur dan gak tanggung jawab, kita ngelanggar juga, ya gak dilakuin si punishment itu. Nah, makanya sangat penting ya, si komitmen jujur dan tanggung jawab itu saya buat di nomor 2. Nah, selanjutnya itu metode prioritas. Nah, metode prioritas yang tadi sudah disinggung di awal oleh Pak Lutfi, ada 4 kuadran. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya di bawah. Yang ke-7 itu, banyak berdoa dan mendoakan. Sesungguhnya ya, untuk melawan hawa nafsu itu sangatlah luar biasa. Tapi salah satunya gitu ya, kita bersama-sama, kita berjamaah, saling mengingatkan di grup gitu ya. Kita biasanya termotivasi, apalagi kalau misalkan ada amalan yaumi yang diperlihatkan di grup. Wah, si A misalkan udah bisa seluar biasa ini, masa aku gak bisa? Nah, hal itu bisa menjadi pemacu. Nah, salah satunya juga dengan banyak berdoa gitu ya. Semoga Allah istiqomahkan dalam kebaikan, semoga Allah jauhkan dari kemalasan dan lain-lainnya, dan juga mendoakan itu adalah salah satu efek yang paling mujarab menurut saya, karena kita nggak tahu doa siapa yang akan dijabah kayak gitu. Dengan misalkan ada 100 orang di grup Skype, kita nggak tahu doa siapa yang bakal diijabah. Tapi kalau kita banyak meminta ataupun banyak berdoa, banyak mendoakan, insya Allah pun nggak akan diem aja gitu ya. Allah pun pasti mengabulkan doa kita. Selanjutnya, apa saja sih yang harus dilakukan? Oh, ini tuh contoh gitu. Contoh teman-teman ngebuat schedule. Ini tuh hanya virtualisasi. Teman-teman bisa tulis, entah itu mungkin kalau teman-teman senang pakai desain, langsung didesain terus disimpan di layar HP, atau teman-teman yang punya schedule board di rumah, atau juga kalau nggak punya apa-apa misalkan ada kertas aja, teman-teman tulis dari mulai teman-teman bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, lebih spesifiknya, misal teman-teman bangun jam 3. Dari jam 3 sampai jam 4, kita mau ngapain? Dari jam 4 sampai itu, pokoknya semuanya ditulis. Memang tidak harus terpaku, tapi setidaknya teman-teman punya list kegiatan yang besar ataupun hal-hal yang ingin dicapai di hari itu harus tercapai gitu. Jangan sampai misalkan, jam 7 sampai jam 8 saya harus sholat duha misalkan. Tapi jam 7 sampai jam 8 tuh ada hal urgent lain, misalnya misalkan anak belum dimandiin ya, kalau misalkan yang udah punya anak, hal itu jangan sampai pokoknya sholat duha dulu sampai anak misalkan sampai anaknya itu dibiarkan. Enggak, asalkan misalkan teman-teman bisa membenahi hal itu, nah itu gak akan berpengaruh. Artinya gak pengaruh tuh jam 7 sampai jam 8-nya jadinya prioritas dulu, anaknya dulu dimandiin, karena kan waktu duha juga masih ada kayak gitu. Selanjutnya, nah ini metode prioritas. Yang tadi ya, kan ada 4 kuadran. Ya teman-teman tadi belum kebayang ya. Saya coba kasih visualisasinya. Teman-teman tuh bisa bikin kotak-kotak ataupun di 4 kuadran itu. Nah, disimpanlah kalau misalkan yang penting dan mendesak, berarti di kotak pertama gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kalau misalkan di yang penting tapi tidak mendesak, berarti di kotak sebelahnya, karena ada penting ada tidak mendesak.
Selanjutnya juga kalau misalkan mendesak tapi tidak penting bisa di bawahnya kayak gitu. Jadi teman-teman tahu schedule saya tuh yang penting dan mendesak yang mana, yang tidak penting ataupun tidak mendesak juga yang mana. Nah, jadi bisa ntar tuh teman-teman seleksi atau teman-teman ya kurangin gitu ya, dan juga bisa menentukan kira-kira apa saja yang apa diutamakan untuk dilakukan. Nah, selain hal-hal yang tadi dijelaskan gitu ya teman-teman, banyak juga penyakit ataupun hal yang kita sering lupakan, yakni berilah waktu istirahat untuk diri kita. Jadi di saat teman-teman mumet, di saat teman-teman pusing mungkin ya, jangan sampai merasa oh saya jangan istirahat, pokoknya saya harus terus berjuang. Enggak teman-teman, tapi waktu istirahat itu merupakan salah satu healing untuk diri kita. Jadi jangan dianggap sepele gitu. Saat teman-teman capek, gak apa-apa istirahat, tapi itu jangan, kalau bahasa Sundanya mah, jangan kemalinaan, jangan terlalu lama. Setelah istirahat, bangkit lagi kayak gitu. Kalau dari saya sih untuk materi atau sharingnya itu cukup sekian gitu ya. Untuk segi materi, paling kalau untuk sharing secara pribadi gitu ya tentang manajemen waktu, jujur saya dahulu pun masih sangat acak-acakan mungkin manajemen waktu. Tadi yang disinggung di awal tentang kefokusan. Dulu saya saat mahasiswa itu memiliki 10 organisasi gitu ya. Kan orang lain juga suka pikir Masya Allah gitu waktu mahasiswa tapi organisasinya banyak. Itu tuh adalah salah satu tujuan saya, karena dari SD, SMP, SMA saya tuh enggak suka organisasi. SMA aja saya cuma ikut satu organisasi, yakni pencak silat gitu ya, dan itu pun lebih ke latihan aja kayak gitu, nggak ada keorganisasian, kepemimpinan dan lain-lain. Nah, saat saya mahasiswa, saya memutuskan kapan lagi saya nyari pengalaman, kapan lagi saya belajar. Jadi inilah waktunya. Sehingga benar-benar itu mah waktu saya kuliah tuh ya lebih banyak mungkin organisasi ya dibanding kuliahnya. Alhamdulillah saat dipertemukan di bisnis, saya pun berat gitu ya, harus melepas sebanyak itu gitu ya si organisasi. Tapi ya itu dengan skala prioritas, kayaknya di bisnis gitu ya bisa di backup deh tentang manajemen organisasinya dan lain-lainnya. Ternyata memang benar gitu ya. Saat saya fokus di bisnis, saya juga dapat hal-hal atau ilmu-ilmu tentang keorganisasian di bisnis ini. Selain itu kan saat organisasi mungkin nggak nambah income ya, tapi di bisnis bisa nambah income. Nah, hal itu mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman juga yang sekarang masih masih banyak kegiatannya, misalkan yang masih sama gitu ya kayak saya, masih mahasiswa ternyata masih juga organisasi plus sekarang bisnis. Coba teman-teman atur lagi skala prioritasnya seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya kalau dari saya. Terakhir yakni ada tugas. Ada tugasnya itu pertama teman-teman bikin schedule harian. Boleh di-store ke saya langsung atau boleh ke leader-leadernya gitu ya. Itu tugas pertama, schedule harian dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Yang kedua, boleh target bulanannya. Jadi ntar bisa dicocok ini. Target bulanan masuk ke nih ke schedule hariannya. Nah kayak gitu. Mungkin insya Allah juga gitu ya kalau saya ada waktu dan mudah-mudahan bisa ngechat, misalkan yang ngechat ke saya, nyerahin tugas, udah kayak gitu saya lihat maksudnya kita diskusi lah ya, sharing tentang kira-kira udah tepat belum sih atau ada masukan nggak. Nah insya Allah terus yang ketiga yang itu metode prioritas yang 4 kuadran, tapi yang paling pentingnya itu hanya 2 sih. Yang pertama itu schedule harian, yang kedua target bulanan. Karena kan kalau metode prioritas nggak akan bisa didiskusikan, karena apa yang mendesak dan penting menurut teman-teman belum tentu menurut saya gitu kan. Teman-teman yang lebih paham tentang kegiatan dan juga diri sendiri kayak gitu. Nah mungkin cukup sekian ya kalau dari saya. Insya Allah mungkin ada sharing dan tanya jawab, saya kembalikan kepada Mbak Luzki. Ya, Masya Allah, keren nih sharingnya Teh Aini. Nah, teman-teman bisa dicatat ya tadi tugasnya. Yang pertama, teman-teman membuat schedule harian. Kemudian yang kedua, teman-teman membuat target bulanan. Nah, untuk schedule hariannya itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, teman-teman yang mau tanya boleh raise hand.
Kalau nggak ada pertanyaan, paling saya yang nanya ya Teh, boleh? Boleh, silakan deh. Oke, saya lihat ya. Ya sebelumnya gitu, mohon maaf juga, kan saya istilahnya tadi teman-teman udah tahu saya mahasiswa, tapi saya malah nanya-nanya dari segi usia, misalkan nggak masih muda tapi kok berani gitu. Insya Allah di sini kita sharing aja ya teman-teman, karena di sini yang terlihat juga, yang saya lihat adalah Teh Azkia. Teh Azkia gak apa-apa ya ditanya? Buat Teh Azkia, kedengeran? Oh iya. Nah, pertanyaannya, menurut Teteh, dari segi manajemen waktu, apa sih yang paling Teteh, apa yang jadi tantangan terbesar buat Teteh? Masih di mute, Teh? Untuk waktu mungkin halangannya itu malas. Selain terbesar. Terus apa lagi ya? Lupa. berarti ya? Atau ada Gimana? Iya, selain yang malas tadi, ada lagi kah yang menurut Teteh tantangan terbesar dan terberat dalam manajemen waktu? Mengaturnya. Untuk mengatur waktu kegiatan, dan mungkin kita sudah planning dari jam segini mengajar, dari jam segini nanti ngurusi ini mungkin kan ada keterlambatan, jadi ya itu mungkin pengalaman. Nah, buat teman-teman juga di sini ya, mungkin ada yang serupa sama Teh Azkia, boleh teman-teman langsung di chat gitu ya. Halangan ataupun tantangan terbesar saya dalam manajemen waktu apa? Nggak hanya dalam diri sendiri ya, bisa juga kondisi lingkungan saya, karena saya baru misalkan mau mengerjakan A, udah disuruh sama misalkan Bibi sama Uwa, kayak gitu ya. Boleh nanti jadi kita diskusikan. Nah, sekarang mungkin saya akan sharing ya, ataupun diskusi bareng Teh Azkia tentang manajemen waktu, yang salah satu kendalanya itu yakni malas ya. Kalau untuk malas, mungkin teman-teman juga merasa kebingungan, karena kemalasan itu adalah benar-benar dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi itu benar-benar teman-teman harus cari healing ataupun titik tolak ya, yang membuat teman-teman tuh mau bergerak gitu ya. Nah, salah satunya kan kita suka diingatkan strong why. Nah, saat teman-teman punya strong why kuat, misalkan ditempel nih ya di tembok, bisa juga ditulis nih ya, kayak bukan menyumpahkan sih, tapi itu bisa jadi salah satu penyemangat teman-teman nih. Kalau misalkan nih, saya dulu mau masuk univ ya, mau masuk universitas, kalau saya malas, saya gak akan masuk kuliah kayak gitu. Nah, itu kan bisa ya ngebuat rasa malas di diri kita tuh tersentil. Aduh, takut nih kalau malas berarti saya gak akan bisa masuk kuliah gitu. Hal itu bisa dijadikan tips dan triks. Kalau tadi ada juga misalkan saya udah ngatur waktu nih Teh, tapi waktunya tuh nabrak-nabrak, udah nabrak itu misalkan nggak sesuai. Kalau menurut saya ya, yang teman-teman udah bikin schedule harian, waktunya nggak sesuai, itu nggak terlalu menjadi masalah. Nah, jangan sampai apa yang menjadi solusi kita, salah satunya bikin schedule, malah jadi nambah masalah ke dalam diri kita. Artinya saat kita nabrak waktu, kita tuh jadi kepikiran dan jadi masalah juga kan ya, malah mikirin schedule gitu ya, sedangkan hal lainnya enggak tertunaikan. Nah, makanya teman-teman harus punya target itu. Misalkan ya, target harian saya ya, seenggaknya hari ini saya harus nyicil TA. Itu satu, nyicil TA. Yang kedua harus bina mitra. Yang ketiga harus ngerjain tugas. Yang keempat misalkan baca buku. Hanya 4 itu aja. Berarti goals-nya, asalkan keempat hal itu tercapai, teman-teman itu udah mencapai si target waktu ataupun schedule hariannya kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada amalan yaumi juga ya, kalau teman-teman punya amalan yaumi, sehari misalkan 1 juz zikir dan lain-lainnya, itu juga kalau udah tercapai berarti teman-teman udah bisa mencapai hal itu kayak gitu. Jadi enggak selalu terpaku untuk si schedule yang udah dibuat. Misal ya, ada tambahan-tambahan biar kita tuh benar-benar, biasanya kalau kita lagi nyusun schedule ya, kita tuh semangat karena ngerasa alhamdulillah nih diri saya udah mau menjadi lebih baik kayak gitu ya, dengan schedule misalkan mau baca buku, terus kalau saya pribadi nambah vocab kayak gitu ya. Tapi misalkan si nambah vocab itu bukan prioritas saya,
ya itu nggak apa-apa sih kalau misalkan nggak tercapai. Jadi teman-teman itu sih pentingnya punya skala prioritas itu sendiri. Itu ya Teh Azkia, mudah-mudahan terbantu. Mungkin itu Mbak Rizky kalau dari saya. Jazakumullah khairan, Mbak. Iya Teh. Ya, Masya Allah nih. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mau konsultasi terkait manajemen waktunya, boleh banget, silakan. Insya Allah mewakili pertanyaan teman-teman semuanya. Silakan bisa resen ya teman-teman, sambil ditunggu pertanyaannya bisa lewat chat juga. Nah, saya juga mewakili pertanyaan teman-teman nih Teh. Jadi di sini kan pasti banyak banget Teh yang kuliah ada, kemudian yang kerja ada. Nah, gimana sih tipsnya supaya bisa produktif untuk membagi waktunya antara kuliah atau kerjanya dengan bisnis? Karena mungkin ada juga kasus, katakanlah seorang ibu rumah tangga yang HP-nya hanya satu. Terus kemudian anaknya banyak dan harus sekolah online. Sehingga kan bergantian. Nah, itu gimana tipsnya? Nah, bisa sharing di sini karena ini juga kendala untuk mayoritas mitra. Ya, silakan Teh. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Mbak Rizky, jadi malu. Bismillah ya, ini sepengalaman saya aja. Pertama, untuk membagi waktu, jujur saya juga di awal keteteran, tapi di saat saya pakai si metode yang saya tadi sharingkan, alhamdulillah lebih terjadwal kayak gitu. Nah, jadi dari mulai bangun tidur itu, intinya ada satu kata-kata dulu ya sebelum memasuki hal itu. Saat teman-teman menginginkan sesuatu, pasti teman-teman pun harus mengorbankan sesuatu gitu ya. Makanya selalu ada yang bilang tidak ada makan siang yang gratis. Nah, kalau teman-teman pengen bisa misalkan di bisnisnya wow, misalkan di kuliahnya juga wow, ataupun di yang kerjanya itu wow, lalu bisnisnya wow, otomatis jam istirahat ataupun jam senang-senang teman-teman berkurang kayak gitu ya. Terus contohnya lagi ya, misal kan saya masih kuliah, pasti juga istilahnya mah ada teman-teman yang suka ngajak main. Nah, otomatis itu yang harus dikorbankan. Selain teman-teman bikin schedule gitu ya, nah teman-teman juga berarti salah satunya harus mengurangi tidur gitu ya, apalagi yang kerjanya tuh dari pagi sampai sore. Nah, otomatis sorenya itu pengennya mah istirahat ya, tapi teman-teman udah punya tekad dan target dari bisnis ini, pasti dari sore ke malamnya itu dipakai untuk ikhtiar bisnis. Nah, salah satunya untuk pembinaan gitu ya, dan tadi yang berebutan HP ya. Jujur kalau berebutan HP, saya pribadi belum pernah merasakan ya, karena saya kontrak sendiri dan saya belum punya anak ya. Kalau untuk ibu-ibu gitu ya, yang sekarang rasa suka rebutan HP, yang pernah saya dapatkan gitu ya, salah satunya dari Mr. Jos gitu ya, dari bunda-bunda trainer yang lain, saat anaknya memang untuk sekolah ya, sekarang sekolah online, gak apa-apa, berarti ya dipakai aja untuk anaknya, karena itu mungkin lebih prioritas. Nah, untuk bisnisnya berarti saat kita punya kendala di suatu sisi, kita harus mengoptimalkan sisi yang lain, berarti optimalkanlah di offline-nya, kayak gitu, untuk jualannya salah satunya. Untuk misalkan Teh, kalau gitu, oke, saya bisa misalkan jualan jadinya offline, tapi saya nggak dapat ilmunya dong. Pasti bisa kok ya. Kapan nih saat ibu-ibu ataupun mungkin bapak-bapak yang mengurus anak gitu ya, pagi sampai siangnya itu ngurus anak gak bisa ikut pembinaan, alhamdulillah gitu ya, mentor-mentornya tuh selalu siap siaga ngasih link YouTube-nya. Nah, si link YouTube itu bisa di play saat anak-anaknya udah tidur. Iya sih, pasti capek teman-teman ataupun ibu dan bapak sudah capek-capek dari siang hari gitu ya, malam harinya mau istirahat malah disuruh nonton YouTube, yang ada malah ngantuk Teh kayak gitu ya. Iya, itu pasti gitu ya, karena ya itu saat teman-teman ingin mendapatkan sesuatu pasti ada yang harus dikorbankan ya, salah satunya itu lebih capek, lebih kurang tidur dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu Mbak Rizky mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi istilahnya mah bisa mencari-cari celah ataupun kesempatan. Nah, salah satunya dari manajemen waktu ya, yakni gunakan waktu tunggu. Artinya gunakan waktu tunggu kalau teman-teman yang lagi kerja misalkan ya, kan kerja tuh biasanya misalkan naik Gojek ataupun dianterin ya, kalau misalkan nggak nyetir, coba dipakai waktu tunggunya itu misalkan dengan posting, dengan prospek, dengan baca e-book kayak gitu. Terus lagi nunggu juga ataupun lagi istirahat, itu bisa dipakai juga kayak gitu. Mudah-mudahan bisa membantu ya Teh. Atau yang lain mungkin yang punya pengalaman lebih gitu dan udah relate banget bisa
menghandle ataupun memberi solusi untuk itu, boleh banget sharing. Cukup Teh. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang saya tunjuk ya, ini boleh tanya, boleh sharing juga, Masya Allah. Yang langsung saja ya, yang kelihatan di layar saya ada Kang Apep. Silakan Kang Apep. Boleh sharing atau boleh konsultasi selama di BP ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Luski dan PA ini untuk kesempatannya. Kalau untuk saya pribadi Mbak ya, saya kan seorang karyawan ya, di mana dalam membagi manajemen tugas itu terkadang terbentur dengan pekerjaan utama gitu kan. Pekerjaan utama di mana kita ini sebagai karyawan, tapi kita pun kepingin mendapatkan income lebih gitu kan, tambahan, yaitu salah satunya dari bisnis BP yang sekarang ini gitu kan. Jujur secara pribadi masih agak keteteran gitu kan ya, cuman tetap yang jadi harus pegangan kita adalah kita harus komitmen seperti yang dibilang Mbak Luski gitu kan ya. Kita harus komitmen dan istiqomah gitu kan. Nah mungkin ini saya minta saran sedikit dari PH ini ataupun Mbak Luski. Nah ini tips istiqomahnya ini gitu Mbak, buat orang-orang yang bekerja gitu kan seperti saya. Saya kira itu aja Mbak. Terima kasih. Iya, Ya, Masya Allah. Terima kasih Kang Apep. Silakan Teh Aini. Masya Allah. Terima kasih Kang Apep sebelumnya. Saya juga ya waktu awal-awal mungkin ya sering banget koordinasi sama Kang Apep gitu ya, kalau misalkan ada acara gabungan. Masya Allah banget lah, banyak banget juga hal yang bisa saya dapatkan gitu ya dari teman-teman BP semua yang pernah koordinasi dan lain-lainnya. Nah, untuk tips istiqomah gitu ya, jujur kalau namanya istiqomah itu katanya ada yang bilang istiqomah itu berat. Tapi saya pernah dengar juga kata-kata dari teman saya, justru yang lebih berat itu gak istiqomah. Artinya saat kita udah istiqomah gitu ya, terus kita ngelanggar sekali, malah jadinya tuh makin ke sana makin gak istiqomah kayak gitu. Makanya memang ya istiqomah dan gak istiqomah itu ada versi-versinya ataupun versus-versusnya. Ada yang berat, kalau menurut saya yang memang istiqomah itu memang berat gitu ya. Apalagi dibenturkannya dengan memang si pekerjaan atau kewajiban utama kita. Kalau dari saya pribadi ya, yang pertama memang komitmen. Itu benar ya, selalu diulang-ulang saat kita punya satu hal jadwal misalkan ya. Nah, kita harus komitmen dengan jadwal itu, tapi memang saat dibenturkan dengan skala prioritas ya otomatis kan pasti ada yang mengalah. Artinya yang yang kita prioritaskan lebih misalkan kerja, ya itu yang menang. Otomatis kan bisnisnya ya yang misalkan agak nanti dulu gitu karena pekerjaan utama. Nah, saran saya ya pertama itu pasti sih doa dan mendoakan, karena itu sangat penting di saat kita gak istiqomah. Mungkin aja gitu ya doa dari istri ataupun dari mitra kita saat ada kita tuh mau mengerjakan sesuatu nih, karena kita tuh udah rutinan mengerjakan itu. Kalau misalkan prospek misalkan pagi-pagi, tapi tahu-taunya tuh ada tugas. Nah, mungkin aja dari doa orang tua ataupun keluarga kita, mitra-mitra kita, si tugas itu tuh diubah nanti gitu ya. Nah, itu salah satunya. Walaupun secara teknis apa sih teh gitu ya, doa ngaruh ke istiqomahnya, tapi menurut saya itu adalah hal penting ya, karena doa juga kan salah satunya senjata buat umat Islam. Berarti itulah gitu ya berapa pentingnya doa. Nah, sebetulnya untuk hal-hal lainnya gitu ya, kayak schedule dan lain-lainnya itu juga efektif sih, tinggal saja gitu ya dari diri kita pribadinya ataupun sih dari pekerjaannya benar-benar kita optimalkan. Karena mudah-mudahan saya nggak salah bicara gitu ya, dari pengalaman saya dan apa yang saya rasakan, saya pun banyak yang selalu berbenturan gitu ya antara misalkan tugas bisnis ataupun untuk ikhtiar bisnis dengan tugas kuliah lainnya. Tapi saat saya memaksakan karena saya butuh akan hal itu gitu ya, entah itu di bisnis atau kuliah,
ternyata bisa gitu ya si itu tuh dikerjakan dengan waktu yang ditentukan. Tapi saat emang kitanya yang turun ataupun kitanya yang beralasan gitu ya, malah apa ya, mengkambing hitamkan kalau misalkan kata mentor saya mah ya, maksudnya itu apa ya, oh udah saya tuh gak ngerjain ini karena ada tugas ini kayak gitu. Mungkin itu yang bagus Ki, karena jujur sih kalau misalkan benar-benar trik atau tips untuk istiqomahnya saya pribadi belum bisa menyampaikan, karena saya pribadi pun masih jauh gitu ya dari kata mungkin istiqomah secara keseluruhan. Nah buat teman-teman juga bisa nih, nggak hanya untuk manajemen waktunya, tapi apa ya, teori ataupun ilmu tentang istiqomah, nyari nih di Google, menurut Ustadz apa, coba teman-teman aplikasikan ke diri sendiri, trial and error gitu ya, kira-kira apa sih yang paling cocok buat diri kita, kayak gitu. Mudah-mudahan membantu ya Kang Alfred, mohon maaf juga atas segala kurangnya. Cukup Mbak Luzki. Ya, Masya Allah. Nah, jadi